Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk selalu makan makanan yang baik. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Wahai sekalian manusia, makanlah di muka bumi ini yang halal lagi baik. Dan janganlah ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh nyata bagi kalian. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada semua manusia agar selalu memakan makanan yang halal lagi baik. Maksudnya di sini halal atau baik dalam dua hal. Yang pertama, thayyibun fi dzatihi. Yang kedua, thayyibun fi kasbihi. Halal lagi baik dalam zatnya. Dan yang kedua, halal lagi baik dalam cara memperolehnya. Ketika seorang mengkonsumsi makanan, maka berusahalah untuk mencari makanan yang halal, mencari harta yang halal. Karena apa? Harta yang paling baik itu adalah harta yang diperoleh dengan cara yang halal. Seperti perkataan Al-Imam Abu Hanifah rahimallahu ta'ala, al-kasbu atau atyabu afdalul mali al-kasbu minal halal wa atyabu ma yakulul mar'u min amal yadihi. Harta yang paling utama, kata beliau, adalah harta yang diperoleh dengan cara yang halal. Dan harta yang terbaik adalah harta yang diperoleh dari hasil keringatnya sendiri. Ketika seorang berusaha untuk mencari harta yang halal, maka dia ini akan mudah untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang halal, harta yang halal, itu akan memberikan pengaruh di dalam kehidupan kita. Yang pertama, seorang itu akan mudah untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan berpengaruh juga dalam keluarganya. Tatkala dia selalu memberikan harta yang halal kepada anak dan istrinya, maka itu akan berpengaruh terhadap pribadi anak dan istrinya. Ketika anaknya tumbuh besar, maka anaknya akan menjadi anak yang soleh dan solehah. Anaknya akan menjadi seseorang yang beradab, seorang yang berakhlak kepada orang tuanya. Karena apa? Ini karena pengaruh makanan yang halal. Kemudian makanan yang halal juga akan memberikan pengaruh, yaitu mudahnya seseorang di dalam mendapatkan ilmu. Allah akan mudahkan dia di dalam memahami ilmu agama. Karena apa? Dia bersihkan hatinya dari perkara-perkara yang dibenci oleh Allah, dari segala dosa. Maka Allah akan mudahkan dia di dalam mendapatkan ilmu agama. Ya, bukankah seorang ulama salaf pernah mengatakan, al-ilmu jauharun latifun la yasluh illa lil qalbin nazib. Ilmu itu ibarat permata yang halus, dan tidak pantas ilmu itu kecuali bagi hati yang bersih. Ketika seorang membersihkan dirinya dari harta-harta yang haram dan dia memakan makanan yang halal, maka dia akan mudah untuk mendapatkan ilmu agama. Kemudian orang-orang yang sering mengkonsumsi makanan yang halal, harta yang halal, maka doanya akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti perkataan Sahal bin Abdullah, man akala halala arba'ina yauman ujibat da'watuhu. Barang siapa yang memakan atau mengkonsumsi makanan yang halal selama 40 hari, arba'ina yauman, selama 40 hari, maka akan mudah dikabulkan doanya. Sebaliknya, ketika seorang sering mengkonsumsi
makanan-makanan yang haram, ya, maka doanya itu akan tertahan dari langit. Seperti disebutkan oleh Yusuf bin Asbat, qad balagna du'a al-abdi yuhbasu 'anis samawat bisu'il mat'am. Ya. Perhatikan perkataan Yusuf bin Asbat di sini. Telah sampai kepada kami bahwa doa seorang hamba itu tertahan dari langit disebabkan apa? Karena jeleknya makanan yang dia makan. Dia selalu memakan makanan yang haram. Dia memperoleh harta dengan cara yang haram. Ya, bagaimana doanya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka doanya akan tertahan. Ya. Susah, ya, atau sulit untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dalam hadis disebutkan, ya, tatkala ada seorang yang bepergian jauh, ya, seorang laki-laki bepergian jauh, kemudian orang ini rambutnya kusut, bajunya berdebu, kemudian dia mengangkat tangannya ke atas langit dengan mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wa mat'amu haram, wa masrabu haram, wa malbasu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Kemudian makanannya dari makanan yang haram, minumannya dari minuman yang haram, pakaiannya dari pakaian yang haram, dan dia tumbuh dengan makanan yang haram. Maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau ingin doa kita mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbaikilah harta kita. Carilah harta-harta yang halal supaya Allah Subhanahu wa taala, ya, mengabulkan doa-doa kita. Kemudian ketika seorang ya sudah berhijrah, meninggalkan makanan yang haram, harta yang haram, kemudian dia hijrah berusaha untuk mencari harta-harta yang halal, maka jangan tergesa-gesa agar doanya dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena perbuatan seperti ini perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang berdoa kemudian dia mengatakan, kenapa Allah belum kabulkan doaku? Kenapa Allah belum, ya, ijabah doaku? Ya, mungkin selama kita hijrah masih ada perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik, masih ada dosa yang pernah kita lakukan sehingga Allah Subhanahu wa taala, ya, memperlambat untuk mengabulkan doa kita. Bahkan disebutkan oleh Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala, ketika Ibrahim bin Adham ini mengunjungi kota Basrah, kemudian ada orang-orang Basrah mengerumuni beliau dan mereka mengatakan, ya Aba Ishaq, wahai Abu Ishaq, yaqulullah fi kitabihi ud'uni astajib lakum. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Wa nad'ullaha mundu dahrin fala yastajibu lana. Namun kami sudah berdoa kepada Allah sepanjang tahun, tapi Allah belum kabulkan doa kami. Kemudian Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala mengatakan, ya ahlal Basrah, wahai penduduk Basrah, kenapa doa-doa kalian belum dikabulkan sama Allah? Matat qulubukum bi asyrati asya. Karena hati-hati kalian sudah mati disebabkan oleh 10 perkara. Yang pertama, araftumullaha wa lam tu'addu haqqahu. Kalian mengaku kenal Allah tapi tidak pernah menunaikan hak-hak Allah. Walaupun orang itu sudah hijrah, hijrahnya meninggalkan makanan yang haram atau harta yang haram menuju kepada harta yang halal, tapi hak-hak Allah tidak pernah dia penuhi. Salat dia tinggalkan. Ya, seharusnya ketika seorang hijrah, dia harus hijrah tinggalkan semuanya. Dia mulai perbaiki ibadah dia perbaiki akhlak dia, perbaiki harta dia. Supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala mudah mengabulkan doa kita. Ya, ternyata ketika seorang tidak menunaikan hak-hak Allah, ini bisa menjadikan, ya, hati seorang mati sehingga doanya susah untuk dikabulkan. Kemudian yang kedua, idda'aitum hubba Rasulillah wa taraktum sunnatahu. Kalian mengaku cinta Rasul tapi malah meninggalkan sunnah-sunnahnya. Ada orang mengaku cinta Rasul tapi dia malah meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian yang ketiga, yang bisa menjadikan hati seorang itu mati, qara'tum kitab Allah wa lam ta'malu bihi. Kalian sering baca Al-Quran tapi tidak pernah mengamalkan isinya. Yang keempat, idda'aitum adawata syaitan wa wafaktumuhu. Kalian mengaku syaitan adalah musuh nyata bagi kalian, namun kalian malah akrab dengan syaitan. Ya. Yang kelima, kultum nuhibbul jannah wa lam ta'malu laha. Kalian mengatakan kami cinta surga, namun kalian tidak pernah beramal untuk mendapatkan surga itu. Banyak orang pengen surga, tapi dia tidak pernah beramal untuk mendapatkan surga itu. Yang keenam, kultum nakhafun nar wa rahantum anfusakum biha. Kalian mengatakan kami ini takut neraka, tapi kalian malah menggadaikan diri kalian terhadap neraka itu. Yang ketujuh, istaghaltum bi'uyubi ikhwanikum wa nabadtum uyubakum. Kalian sibuk mencari aib saudara kalian, mencari-cari kesalahan saudara kalian, tapi kalian melupakan aib kalian sendiri, melupakan dosa-dosa kalian sendiri. Ini yang menjadikan hati seorang mati. Bagaimana doanya akan dikabulkan sama Allah, sedangkan dia sibuk mencari aib orang, aib dia sendiri dia lupakan. Kemudian yang kedelapan, akaltum ni'mata rabbikum wa lam tashkuruha. Kalian sering memakan nikmat Tuhan kalian, tapi kalian tidak pernah bersyukur terhadap nikmat itu. Yang kesembilan, kultum annal mauta haqqun wa lam tasta'iddu lahu. Kalian mengatakan kematian pasti benar, namun kalian tidak pernah mempersiapkan diri untuk menyambut kematian itu. Kemudian yang terakhir, wadafantum mautakum wa lam ta'tabiru bihim. Kalian sering menguburkan jenazah saudara kalian, namun kalian tidak pernah mengambil ibrah, tidak pernah mengambil pelajaran dari orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ya, ternyata 10 perkara ini yang bisa menjadikan hati seorang itu mati dan bisa juga menjadikan doanya susah untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saya mengajak kepada diri saya pribadi, kepada para kaum muslimin dan muslimat, mari kita perbaiki hati kita dulu, bersihkan hati kita dari dosa, bersihkan diri kita dari harta-harta yang haram. Dan mulai sekarang orang-orang yang sudah hijrah, istiqomahlah ya, mencari harta yang halal dan jangan kembali lagi mencari makanan-makanan yang haram atau harta yang haram. Ketahuilah sesungguhnya semua harta yang kita cari itu pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dalam hadis disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin hatta yus'al an arba." Tidaklah dua telapak kaki anak Adam bisa berdiri tegak sampai akan ditanya 4 perkara. Pertama, an umrihi fima afnah. Tentang umurnya, kemana dia habiskan umurnya. Wa an syababihi fima ablah. Tentang masa mudanya, kemana dia habiskan masa mudanya. Wa an ilmihi. Tentang ilmunya, mada amila bihi. Tentang ilmunya, apa yang sudah dia amalkan dengan ilmunya itu. Kemudian yang keempat, wa an malihi. Tatkala pertanyaan yang 3 ini lolos, akan ditanya pertanyaan yang keempat. Wa an malihi. Tentang hartanya. Min aina iktasabahu wa ila aina anfaqahu. Dari mana dia dapatkan hartanya. Kemudian kemana diinfakkan hartanya. Apakah dia peroleh dari cara yang halal ataukah haram. Kemudian dia infakkan untuk kemaslahatan umat, untuk perkara-perkara yang baik, ataukah dia habiskan hartanya untuk berfoya-foya, untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.